Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial smart contract. Di video kali ini, kita akan latihan studi kasus untuk membuat smart contract crowdfunding atau penggalangan dana, di mana nanti kita bisa donasi ETH, kemudian set target dananya berapa yang terkumpul, kemudian status, dan nanti bisa di-withdraw oleh owner. Oke, langsung aja buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah sediakan untuk latihannya. Silahkan download di deskripsi ya. Oke, pertama ini saya akan pindah dulu ke Notepad supaya gampang, nanti nggak perlu scroll-scroll ya. Oke, sudah saya pindah. Langsung aja mulai, jangan lupa untuk pertama kita masukkan license-nya ya, dan Pragma Solidity untuk compile version Solidity-nya. Oke, seperti ini. Kemudian langsung kita buat kontrak, namanya crowd ya, funding. Oke, nah, dan kita mulai ya, lihat lagi instruksinya apa. Yang pertama, kita buat state atau variabel owner, target amount, deadline, raise amount, min donation. Ini saya copy aja karena agak banyak. Oke, ini saya akan benerin. Oke, satu-satu. Oke, saya rapikan dulu. Nah, di sini kita punya variabel yang pertama address, yaitu owner, kemudian uin target amount, uin deadline, uin raise amount, uin min donation, dan mapping donation. Jadi owner itu nanti untuk menyimpan address dari ownernya smart contract ini supaya kita bisa melakukan withdraw ya. Nanti nggak sembarangan orang bisa withdraw smart contract ini. Kemudian target amount itu nanti kita set targetnya berapa penggalangan dana. Kemudian deadline ini juga tipenya uin ya, deadline karena di blockchain itu hanya bisa membaca dalam satuan uin, berarti nggak ada date, maksudnya nggak ada date ya, atau tanggal. Nah, kalau di Solidity itu membacanya dengan unique timestamp namanya, tidak ada tipe data date. Makanya di sini nah kita tampung nilainya uin, kemudian di sini raise amount atau jumlah yang sudah dikumpulkan. Kalau ini kan targetnya, ini jumlah yang sudah dikumpulkan. Kemudian di sini ada minimal donasi berapa. Nanti kita set 0,00 sekian gitu. Kemudian mapping untuk address dan di sini jumlah donasinya. Jadi nanti ini akan mewakili address dari wallet. Kemudian di sini donasinya berapa. Oke, seperti itu ya. Kita langsung aja ke event. Nah, kita buat event di sini. Oke, event. Nah, jadi nanti kita punya event untuk menyimpan log history yang didonasikan berapa dan history untuk withdraw juga supaya bisa dilacak dengan mudah ya. Kita tidak perlu disimpan di variabel karena akan membutuhkan gas fee kalau menggunakan event gratis ya. Oke, setelah itu oke, kita buat konstruktor di sini. Konstruktor. Oke, kemudian parameternya uin, target amount, dan duration in minutes. Oke, jadi ketika smart contract ini di deploy pertama kali, nanti akan minta inputan target amount-nya berapa, dan duration in minutes berapa. Jadi ketika di deploy ya udah tidak bisa diganti. Kecuali nanti kita bikin fungsi supaya bisa mengganti target dan duration ya. Oke. Kemudian setelah itu apa isinya? Oh, set owner ya.
set owner, set target amount, set deadline, min donasi. Oke, satu-satu kita akan set ya. Di sini berarti langsung owner sama dengan msg.sender atau kita sebagai pemanggil kontraknya akan menjadi owner ya. Sorry, bukan pemanggil tapi yang deploy. Kemudian target amount. Nah, target amount ya sesuai dengan parameternya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk deadline. Nah, untuk deadline ini kita bisa menggunakan block timestamp. Block timestamp itu artinya adalah waktu sekarang. Nah, waktu sekarang ditambah duration in minutes kali 1 menit. Nah, kalau di Solidity itu sekali lagi ya, hanya bisa menggunakan satuan minutes, kemudian second, kemudian hours, days gitu, tapi tidak bisa membaca format tanggal. Jadi ini Unix timestamp. Oke, jadi ini deadline-nya sekarang, waktu sekarang ditambah durasi in minutes kali 1 menit. Nah, ini misalnya kita isi 60, nanti dia jadi 60 menit itu deadline-nya. Oke, kemudian minimal donasi itu 0,001 Ether. Nah, di sini jangan lupa ya, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai satuan. Nah, satuan terkecil itu adalah W, di mana 1 Ether itu adalah 1 kali 10 pangkat 18. Jadi nolnya banyak ya, 1 triliun lebih. Nah, ini saya simpan target amount-nya itu dan raise amount dan min donation itu UIN 256 karena nanti disimpannya itu sebagai satuan W. Nah, ini di sini min donation supaya gampang membacanya, kita masukkan saja 0,001 Ether, tapi nanti di dalam sini dia bukan 0,001 tapi sudah dikonvert menjadi W. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi dulu. Oke, sudah semua. Set owner, set target amount, deadline, minimal donation. Oke, kemudian kita buat beberapa modifier ya. Only owner. Oke, kita buat modifier only owner. Oke, tidak perlu parameter, langsung aja. Seperti ini, require. Kondisinya adalah msg.sender itu harus sama dengan owner. Oke, kemudian jangan lupa underscore titik koma. Nah, ini untuk melanjutkan function yang berikutnya ya. Oke, setelah only owner apalagi? Campaigns open require block timestamp kurang dari deadline. Oke, campaigns open ya. Modifier campaigns apa tadi? Saya lupa. Open ya, open dan finish. Oke, open. Ini juga nggak perlu parameter. Dan langsung aja di sini require. Oke, di sini kita jangan lupa ya kalau require diberikan message-nya ya. Kamu bukan owner. Oke, kemudian di sini tadi kondisinya block timestamp kurang dari deadline. Oke. Campaign sudah berakhir. Oke. Oke. Oh, ini harusnya nggak salah nih AI-nya ya. Bukan sudah berakhir, tapi campaign sudah berakhir. Ini nanti yang di bawahnya dia melakukan pengecekan untuk sedang berjalan.
Oke, kemudian modifier lagi, campaign finish, oke. Dan di sini require block timestamp besar sama dengan that 10. Oke. Berarti campaign sedang berlangsung. Oke, nah di sini kita sudah buat modifier only owner, campaign open, campaign finish. Coba cek lagi. Nah, ada lagi? Oh, tidak ada ya. Modifiernya sudah cukup ada 3. Jadi di sini untuk ngecek, pastikan bahwa ini owner ya yang mengakses. Kemudian ini cek bahwa campaign-nya ini masih berjalan gitu. Kalau udah nggak berjalan, maka dia muncul message-nya campaign sudah berakhir. Nah, sebaliknya dengan campaign finish. Kalau ini sebaliknya, pastikan bahwa campaign-nya itu sudah selesai gitu. Kalau belum, berarti ya sedang berjalan gitu. Oke, kita lanjut. Buat apa lagi? Function donate. Nah, ini kita buat fungsi untuk donasi ya. Dimana untuk parameternya di sini nggak perlu parameter ya. Public visibility-nya kemudian dikasihkan keyword payable, kemudian diberikan modifier campaigns open. Oke, kita pelan-pelan di sini function donate tidak perlu parameter, tapi di sini kita buat public. Kemudian kita buat apa lagi tadi? Payable campaigns open. Oke. Payable campaigns open. Oke, kalau payable itu karena di fungsi ini kita nanti akan menerima sejumlah ETH, nah maka kita wajib menggunakan payable, kalau tidak akan error. Kemudian modifier buatan kita atau custom itu untuk melakukan pengecekan bahwa kita cek bahwa ini campaign-nya masih berjalan ya, atau campaign open. Kalau misalnya sudah berakhir, nanti dia akan revert dengan message ini. Oke, jadi seperti itu. Kita langsung masukkan di sini fungsinya require message value min donation. Nah, ini pastikan bahwa ETH-nya itu lebih dari minimal donasinya ya. Kemudian tambah donation, sender, tambah raise amount, emit donate. Oke, pertama require dulu ya. Require, kondisinya adalah msg.value. Itu pastikan bahwa lebih besar atau sama dengan minimum donation. Oke. Minimum donation. Oh, sorry, min donation ya. Oke, nah kemudian di sini pesannya adalah donasi tidak boleh kurang dari minimum donasi. Oke, setelah itu kita akan tambahkan di sini donation, kemudian mapping dari alamat address wallet yang kita gunakan, kemudian tambahkan nilainya. Oke, berarti donation dan alamat wallet kita, kemudian sama dengan plus sama dengan seharusnya ya, itu dengan msg.value. Nah, seperti ini. Kemudian total donation harusnya nggak ada ya, raise amount ini juga ditambahkan. Nah, ini total keseluruhannya. Kalau ini kan di mapping ya, alamat wallet ini dia menambahkan donasi sebanyak berapa? Sebanyak msg.value, sebanyak sejumlah ETH yang dikirimkan. Oke, di sini juga msg.value. Oke, ada lagi tambahkan emit
donated. Oke, kita akan emit di sini ya. Donate, kemudian di sini ada dua address dan amount ya. Addressnya ya dari kita kan, si pemanggil kontraknya, amountnya msg.value. Oke, jadi nanti akan tersimpan di log event namanya donate. Nanti dia akan menyimpan alamat wallet, kemudian berapa ETH, value-nya berapa. Oke, jadi kurang lebih untuk function donate seperti ini ya. Ini sudah aman, semuanya juga bisa memanggil function ini. Kita lanjutkan untuk withdraw. Oke. Function, kemudian withdraw. Oke. Tanpa parameter, kemudian di sini juga public. Dan kita buat di sini only owner ya. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan payable karena smart contract ini tidak akan menerima ETH. Tapi smart contract ini nanti dia akan mengirim ETH. Jadi kalau kita ingin menerima ETH itu wajib pakai payable. Kalau tidak usah ya. Nanti di code-nya yang akan memanggil dengan function call. Oke, langsung aja di sini withdraw. Kita sudah berikan only owner, berarti aman. Hanya owner saja, nggak sembarangan orang bisa withdraw. Kemudian di sini kita buat require dulu ya. Pastikan bahwa price amount itu lebih besar dari sama dengan target amount. Udah memenuhi target. Kemudian pastikan balance-nya juga lebih dari 0 si smart contract-nya ini. Oke, kita coba buat require 2 dulu ya. Require, kemudian tadi pastikan bahwa reset amount. Oke, ini goal nggak ada nih, ngaco lagi AI-nya. Rise amount lebih besar sama dengan target, bukan goal. Oke, nah ini kita berikan pesan champion sebelum tercapai. Oke, kemudian kita tambahkan lagi. Pastikan bahwa tadi address this balance lebih besar dari 0. Oke, jadi balance atau ETH dari smart contract-nya ini itu harusnya lebih dari 0. ETH kosong, masih kosong. Oke, kita sudah cek dengan dua kondisi, ketika belum memenuhi target dan ketika balance-nya itu kosong. Oke, aman ya. Kemudian apalagi transfer seluruh balance ke owner gunakan call. Kemudian emit withdrawn. Oke. Oke, jadi kita buat di sini untuk transfer ball sukses, kemudian kosong. Kemudian di sini langsung sama dengan owner call. Nah, udah benar seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti owner itu adalah pemilik kontrak. Nah, ini kan juga sudah diproteksi only owner ya. Jadi ini dipastikan bahwa yang bisa memanggil ya pemilik kontrak ini. Nah, owner nanti dia akan dikirim seluruh balance atau ETH dari smart contract ini. Jadi seperti ini. Bukan smart contract-nya yang menerima ETH, tapi alamat owner ini yang akan menerima ETH dari mana? Dari smart contract ini, address this balance. Oke, jadi smart contract-nya ini nanti akan mengirimkan ini balance-nya. Oke, kemudian kita tambahkan require ya. Memastikan bahwa ini sukses. Oke,
Nah, di sini gagal melakukan withdraw. Oke, withdraw. Oke, benar ya. Nah, kemudian terakhir kita lakukan emit, yaitu withdraw. Kemudian di sini parameternya apa? Amount ya. Oke, amount. Nah, kita bisa ini masukkan sini. Nah, kalau misalnya panjang, ini sebenarnya kita bisa buat variabel ya. uin balance sama dengan seperti ini. Nah, ini tinggal masukkan balance, ini juga diganti supaya nggak kepanjangan. Ini juga langsung seperti ini. Oke, sudah berhasil ya. Ini fungsi untuk mengambil ETH dari smart contract, tetapi harus owner saja yang bisa, dengan pengecekan kondisi-kondisi tertentu supaya pemanggilan withdraw ini aman. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke function berikutnya, function refund untuk mengembalikan dana. Oke, nah di fungsi ini itu ada kondisi juga ya, tidak sembarangan untuk bisa melakukan refund. Tetapi ketika campaign finish atau ketika penggalangan dana ini sudah selesai, nah maka bisa ditarik gitu. Kemudian di sini ada require juga ketika raise amount kurang dari target amount. Nah ini kalau sudah memenuhi target ya, nah itu baru bisa di refund. Kalau sudah memenuhi target itu tidak bisa di refund. Ambil donasi user dari donation, require donasi, kemudian set donation jadi 0, kemudian refund ke user, nanti ETH-nya dikembalikan ke masing-masing user. Oke, kita buat satu persatu ya, function refund. Oke, function refund, kemudian tanpa parameter langsung public, kemudian diberikan modifier campaign finish. Pastikan kalau campaign-nya udah selesai. Oke, kemudian di sini tadi ada require, pastikan bahwa raise amount-nya itu kurang dari target, berarti tidak memenuhi target ya. Oke, kalau misalnya memenuhi, berarti campaign setelah tercapai tidak bisa di refund. Oke, kemudian require lagi, kondisinya apa tadi? Address display, oh sorry, bukan ini ya, donasi user. Oke, require-nya cuma satu ya, raise amount kurang dari target amount. Oke, setelah itu baru ambil donasi user dari donation. Oke, berarti di sini kita akan ambil nilai donasi donated gitu ya. Dari mana kita tahu? Kan kita sudah mapping ya tadi ya di sini donation. Nah, makanya kita bisa nge-track nih, ini address atau alamat wallet ini sudah donasi berapa. Nah, kita kembalikan. Oke, di sini kita simpan dulu di variabel sementara donated itu donation msg.sender. Oke, nah nanti ketika user itu mengeksekusi function ini, nanti dia akan ngecek dia udah donasi berapa. Tuh. Oke, kemudian di sini kita lakukan require donasi lebih dari 0. Nah, ini kita require dulu ya. Require donated lebih dari 0. Oke, nah di sini kita berikan pesan tidak ada donasi. Oke, berarti kalau misalnya 0, berarti ya udah nggak usah dijalankan, tidak ada donasi ya. Oke, kemudian selanjutnya
set donation. Nah, kita reset ke 0 ya. Ini donation. Oke, msg.sender sama dengan 0. Oke, setelah kita set ke 0, baru di sini kita transfer dengan cara sama seperti ini ya. Full success dan sama dengan, nah ini bukan owner tapi msg.sender atau si pemanggil kontrak ini nanti. Nah, seperti ini, msg.sender, kemudian call, value, kemudian donated ya, jumlah donated ini yang kita sudah simpan ke dalam variabel ini. Kemudian di sini berikan parameter kosong. Oke, jadi seperti ini. Kemudian require success, kalau gagal ya refund violate. Oke, nah ini kita bisa menggunakan cara untuk mentransfernya seperti ini. Ini kan sama dengan ini ya, owner call. Oke, msg.sender call, atau kita bisa buat seperti ini, payable. Payable, oke, payable dalam kurung seperti ini. Nah, ini kita juga bisa lakukan, tapi tidak wajib ya, karena di sini address ini kan dia akan melakukan penerimaan ETH. Nah, untuk versi Solidity yang sekarang itu sudah tidak perlu wajib menggunakan payable pada address tersebut. Jadi Solidity langsung dia tahu oh bahwa ini melakukan call, kemudian dia melakukan transfer. Dia akan menerima nih, ownernya akan menerima sejumlah ETH. Nah, di versi sekarang Solidity itu sudah tahu, jadi tidak perlu menggunakan payable seperti ini, kecuali smart contract ini itu nanti bisa menerima ETH. Nah, itu harus di fungsinya tambahkan payable. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa mengakses msg.value. Nah, ini saya hapus. Nah, kan? Tidak bisa. Seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan dulu ya. Di sini, oke, berarti si pemanggil kontrak ini, dia manggil function refund, dia nanti akan dapat donasi atau refund yang dia donasikan sebelumnya. Jadi seperti ini. Oke, kalau yang ini kan owner, dia akan mendapatkan balance atau withdraw semua. Kalau ini dia mendapatkan ya sejumlah donasi yang dia punya gitu. Oke, kemudian kita akan refund ke user. Oke, set donation, check event interaction. Oke, kemudian function time left untuk mengecek waktunya tinggal berapa gitu. Oke, kita buat function time left, kemudian tanpa parameter public view returns, hasilnya adalah uin ya. Oke, di sini langsung return deadline. Oke, deadline dikurangin waktu sekarang. Oke, berarti blok apa tadi, timestamp ya, timestamp. Oke, ingat ya, blok timestamp ini adalah waktu sekarang. Nah, deadline itu tadi kita sudah set di bagian atas ini, blok timestamp, waktu sekarang ditambahkan berapa menit. Nah, berarti waktu sisanya itu tinggal deadline dikurangi waktu sekarang, seperti itu. Nah, tapi di sini nanti kalau misalnya deadline-nya sudah lebih, nanti nilainya akan jadi minus ya. Makanya di sini kita berikan if dulu sebaiknya. If kalau blok timestamp-nya itu lebih besar sama dengan deadline, oke, berarti kan melebihi ya.
Nah, kalau misalnya dikurangi, nanti dia akan minus. Nah, lebih baik kita langsung return 0 gini. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Kita sudah berhasil untuk membuat semua fungsinya di aplikasi atau di app crowdfunding penggalangan dana. Kita coba cek lagi ya, apakah ada yang kurang. Oke, sudah clear semua ya. Oke, sudah clear semua. Nah, mungkin sebelum saya compile, kalau kalian sudah melihat video sebelumnya, itu kan kita belajar untuk menerima ETH, kemudian mentransfer ETH. Itu ada special function namanya receive ya, receive external payable. Nah, kenapa di smart contract ini tidak ada? Karena kita sudah langsung spesifik untuk menggunakan function donate ini saja untuk menerima ETH. Nah, kalau ini tadi special function ini itu digunakan ketika tidak ada function yang spesifik, kemudian dia mengirimkan ETH ke smart contract ini, nah maka dia akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini misalnya ya, revert only donate ya. Kamu hanya bisa memanggil fungsi donate. Oke. Nah, di sini ketika kita mengirimkan ETH ke smart contract ini tapi tidak memanggil fungsi donate, maka dia akan ke sini. Nah, karena kita menambahkan kode revert, nah nanti dia akan error. Kita hanya bisa mengirimkan ETH dan memanggil fungsi sekaligus hanya dengan fungsi donate. Karena kita kan bisa ini kan, masukkan ETH ketika kita memanggil function kan. Mau function apapun kita bisa masukkan value-nya. Nah, nanti dia akan masuk ke sini gitu. Jadi tidak nyangkut ETH-nya. Sebenarnya kita bisa aja ya untuk mengirimkan ETH ke dalam smart contract ini tanpa memanggil function juga. Tapi nanti kalau misalnya kita ingin di function tertentu gitu, uh, jadi nyangkut gitu ETH-nya karena nanti nggak akan kemana-mana. Nah, makanya di sini fungsi receive external payable ini special function untuk kalau nanti menerima ETH nanti ngapain gitu. Kalau untuk function di dalam ini smart contract ada payable, maka dia langsung secara ini eksplisit uh, akan mengakses msg.value. Jadi sesimpel kalau nggak ada ini ya nggak bisa mengakses ini. Gitu. Oke, mungkin kita akan keep ini ya. Kita akan coba. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita langsung compile ya. Compile, apakah ada error? Tidak ada. Oke, sip. Kita deploy. Oke, nah di deploy ini kita membutuhkan dua parameter yaitu target amount dan duration. Kita coba buat durationnya 5 menit. Kemudian target amount-nya, nah ini ingat ya, ini menggunakan satuan W, yaitu 1 kali 10 pangkat 18 dalam satuan W kalau kita ingin convert dia menjadi Ether. Nah, kalau di sini kan kita menggunakan Ether ya untuk perhitungannya dan supaya lebih mudah. Nah, makanya di sini akan saya buat targetnya misalnya 5 Ether, berarti ada 18 digit ya. Oke. Oke, semoga benar nih nolnya nih. Oke, kita langsung aja deploy.
Oke, sudah. Oke, sudah berhasil ya. Kita coba cek time lapse. Oke, 5 menit. Ini udah jalan berapa? 291 detik ya. Coba cek lagi. Oh, 282. Oke, cukup singkat ya. Kita coba cepat aja. Min donation. Nah, bisa dilihat di sini kan 0,01 ether kan kita memasukkannya kan. Tapi di sini 1000 sekian. Kemudian di sini target mall-nya. Nah, 5000. Nah, ini dalam satuan W. Last amount masih 0. Owner adalah ini yang melakukan deploy. Deadline, oke, ini dalam satuan timestamp ya, bukan date. Oke, sekarang kita coba lakukan donate ya. Oke, jangan lupa masukkan ini ether 1. Oke, donate. Oke, 1 ETH masuk ya di smart contract-nya. Kita coba lakukan refund. Klik. Oke, nggak bisa. Karena di sini campaign sedang berlangsung. Kita coba cek lagi. Waktunya oke, 220 detik ya. Kemudian kita coba withdraw. Apakah bisa? Oke, nah withdraw nggak bisa karena campaign sebelum tercapai. Kita harus donasi 4 lagi ya. Di sini kita tambahkan 4 ether, kemudian donasi, oke, ada 5, kemudian kita coba withdraw. Oke, bisa ya, withdraw karena campaign-nya belum berakhir. Kita coba lagi donate di sini 2 ETH, oke, bisa. Nah, kemudian kita coba masukkan value dan kita withdraw. Nah, yang terjadi apa? Transaksi reverted. Nah, di sini karena kita memanggil fungsi apa tadi? Withdraw, tetapi kita memasukkan ether. Nah, nggak bisa. Error ya. Kemudian kita coba cek lagi. Oke, 146. Kita akan coba di wallet yang berbeda. Oke, kita donasi 2. Oke, tambah lagi 2 lagi. Oke, kalau lebih dari 5 bisa nggak? Bisa aja, karena kan kita tidak apa namanya, memberikan logic untuk membatasi ya. Kalau sudah lebih ya bisa aja. Oke, donasi tidak boleh kurang dari minimum donasi. Oke, tadi belum ya. Oke, 7. Tadi masih 0 sepertinya. Oke, kita coba lagi yang lain. Value-nya 10. Donate. Oke, 17 ETH di dalam smart contract ini. Oke, kita cek lagi berapa detik lagi. Oke, tinggal 10 detik lagi, kita tunggu sampai selesai ya. Kemudian kita coba lakukan withdraw atau refund. Oke, sudah selesai. Ini champions-nya udah 0 ya. Kita coba, saya clear dulu, lakukan refund. Apakah bisa? Bagaimana? Bisa nggak teman-teman? Jawabannya adalah tidak bisa karena kita udah buat di codingnya, yaitu kalau sudah memenuhi target, kan targetnya 5 ETH, udah 17 ETH nih, yang nggak bisa di refund. Yang bisa adalah dilakukan withdraw. Coba ya, withdraw pakai bisa? Ya, jawabannya tidak bisa karena bukan owner nih. Kamu bukan owner. Harus ownernya saja, kalau nggak nanti disalahgunakan. Kemudian di sini kita coba ganti ownernya tadi yang mana ya? Atas sendiri ya. Oke, kita withdraw. Set. Nah, smart kontraknya ETH-nya udah 0. Masuk ke uh, ini ownernya. Oke, nah ownernya udah dapat ETH ya. Dan penggalangan dananya ini sudah berhasil kita buat dengan sistem yang cukup sederhana, tetapi sudah cukup untuk
me- apa namanya, memfasilitasi semua function-function penggalangan dana yang ada, yang mungkin kalau misalnya di web tuh itu kan kita butuh transparansi kan. Nah, kalau di web tuh kan nggak mungkin kode back end-nya itu terlihatan ya. Ya mungkin hanya front end saja, tapi kalau kode-kode di dalam back end-nya kan nggak mungkin kelihatan. Nah, kalau di blockchain smart contract semuanya transparan, codingnya transparan, kemudian aliran dana ETH dari mana ke mana itu kelihatan semua. Nah, makanya sistem blockchain seperti ini sangat bagus ya kalau kita buat sistem-sistem yang membutuhkan transparansi dan immutable, tidak bisa diintervensi dan tidak bisa diubah-ubah. Oke, jadi seperti itu ya. Kalian bisa modifikasi, kalian bisa tambahkan logik-logik apapun itu lebih bagus ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk membuat smart contract crowdfunding atau penggalangan dana. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. See you next video.